Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur kudus. Ketemu lagi dengan saya Tumenggung Fikri di pojok kota Kretek. Kita akan terus tetap memahamkan masyarakat dengan dialog bersama Centini News. Pemirsa, ketemu lagi dengan Kang Soleh Isman ini saya. Kebetulan beliau baru saja turun dari mobil karena katanya jemput cucu ya. Kangen sama cucunya. Kang Soleh, sekali lagi kita mengingatkan kepada masyarakat bahwa jangan bosan-bosan mendengarkan dialog di pojok kota Kretek ya, karena mungkin sebagian orang narasumber kok Kang Soleh terus, tapi yang perlu diingat bahwa jangan dipandang siapa yang berbicara, akan tetapi hayatilah, renungkanlah apa yang dibicarakan tentu ya. Kang Soleh sehat ya? Alhamdulillah sehat Kang Fikri. Jadi begini, kemarin baru saja kita ikuti bahwa RAPBD Kabupaten Kudus sudah disepakati dan ditandatangani serta diparipurnakan dan sah menjadi peraturan daerah tentang APBD perubahan, kan begitu. Betul, jadi ini satu kemajuan yang luar biasa karena di tahun kemarin RAPBD ini gagal diundangkan melalui perda sehingga munculnya perkada kan. Betul, begitu kan. Ya. Mungkin pasca didoknya RAPBD menjadi undang-undang perda, barangkali kita akan mencoba untuk sedikit mengungkap ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan anggaran yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul. Ya. Tentang anggaran hibah untuk KONI dan 50 sekian pengkap-pengcap. Betul. Ya. Konon kita dengar hanya sekitar 2,5 miliar yang dianggarkan untuk KONI, itu pun yang 1,5 untuk Persiku ya. Seperti apa Kang Soleh memotretnya ini? Jadi saya kalau lihat dari awal seperti podcast saya yang kemarin Kang ya, mengenai Persiku, harapan dan anggaran itu kan. Jadi saya semakin merasa teriris Kang dengan kondisi penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bersama dengan DPRD Kudus di dalam menentukan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2022 Kang. Jadi terutama pada segmentasi pembinaan cabang olahraga Kang, yang dikelola oleh KONI. Ini sungguh ironis ketika antusias masyarakat berkeinginan bahwa nanti tahun depan Kudus akan menjadi salah satu penyelenggara Porprov. Ini sungguh ironis Kang, karena kalau kita lihat dari sisi kondisional mengenai perbaikan infrastruktur dan yang lain, bahkan persiapan lain, mungkinkah Porprov bisa terlaksana dengan baik dan bisa menghasilkan suatu prestasi penyelenggara yang betul-betul bisa diharapkan oleh semua masyarakat? Karena ini menyangkut namanya harga diri dan harkat martabat orang Kudus. Perlu diketahui bahwa pernah satu pemberitaan KONI di dalam hal penyelenggaraan Porprov itu berkeinginan untuk dianggarkan sekitar 35 miliar. Ya, untuk persiapan dan pelaksanaan. Betul. Dengan munculnya anggaran yang begitu minim dari 52 cabang olahraga
yang hanya dikasih 2,5 miliar, dan secara khusus untuk Persiku 1,5 miliar. Ini sungguh-sungguh saya katakan memilukan. Kenapa seperti itu, Kang? Karena kita tahu bahwa terutama untuk Persiku, Kang, Persiku adalah sebuah kesebelasan olahraga kebanggaan Kota Kudus, di mana berkeinginan untuk mencapai suatu target sebisa mungkin bisa naik kasta itu kan, seperti yang digembar-gemborkan dan menjadi harapan semua insan pencinta sepak bola di Kudus. Tapi dengan anggaran yang begitu minim, 1,5 miliar yang dibagi oleh Persikus junior dan senior, mungkinkah untuk pembinaan saja saya kira kurang, apalagi untuk mengarah pada prestasi. Itu yang untuk Persiku saja, Kang. Sisanya lagi 1 miliar untuk cabang olahraga 51 cabang, Kang. Angka 1 miliar ini kalau kita bagi 51, satu cabang olahraganya dapat berapa? Ini sungguh mengenaskan. Yang jelas, justru patut saya sayangkan adalah ketika seharusnya kita yang akan menjelang menjadi panitia penyelenggara, tuan rumah Porprov itu, persiapan dini itu harus sebisa mungkin disiapkan dengan matang, Kang. Mulai dari tata pelaksanaan sampai kepada proses pelaksanaan, pembenahan infrastrukturnya dan yang lain, sampai kepada hal yang lain yang mungkin secara teknis yang nanti dibutuhkan secara mendadak. Contohnya penerangan lokasi dan yang lain. Ini mungkinkah kita akan mempermalukan kita sebagai orang Kudus? Dan patut saya sendiri ya, ini analisa saya pribadi, Kang, ada dugaan ini adalah embargo anggaran agar mempermalukan bupati kita itu kan. Karena bagaimanapun ketika Porprov ini dilaksanakan oleh Kabupaten Kudus sebagai penyelenggara, nama harum bupati lah yang kita angkat sebagai kepala daerah. Tapi gagalnya nanti pelaksanaan itu, yang akan termalukan adalah kepala daerahnya, Kang. Ya, Kang Soleh tadi menyebut atau Kang Soleh sedang beropini. Ini adalah bentuk embargo kepada KONI. Betul. Terkait dengan sebenarnya untuk tujuan apa dan siapa yang sudah tega melakukan dalam tanda kutip meminjam bahasanya Kang Soleh itu embargo. Jadi kalau saya analisa dan saya beropini, Kang, itu kan sah-sah saja sih. Ya. Mendasar dari analisa saya dari perjalanan waktu ke waktu tentang ya kurangnya harmonisasi antara kepala daerah dengan beberapa jajarannya ini, terutama pada tingkat namanya tim anggaran pemerintah daerah, Kang. Kebetulan persoalan anggaran itu muaranya pasti awalnya dari sana semua, Kang. Di dalam hal penyusunan KUA-PPA ini kan yang membuat adalah tim TAPD, Kang. Artinya di sana orang-orang TAPD ini bisa bermain di dalam konteks politisasi, politisasi agar kepala daerah tidak punya prestasi. Jadi disinilah cara-cara yang saya katakan tidak sinergi antara kepala daerah dengan TAPD, di mana siapa yang dikorbankan adalah semua insan pemerhati dan sekaligus juga pecinta olahraga, Kang. Ya, bukannya KUA PPES atau mungkin itu diolah di OBD tenis awalnya, Kang. Di Banggar ya, di Banggar DPRD itu, ya. Itu terakhir, Kang. Tapi yang pertama itu kan dari database yang nantinya diusulkan oleh Dinas Teknis, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, yang mengusulkan itu kepada TAPD, baru setelah nanti tersusun disampaikan kepada DPR, nanti akan dilakukan pembahasan oleh Banggar itu kan. Jadi artinya gini, angka-angka minimal ini patut saya curigai bahwa kepala dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga tidak mampu atau merespon keinginan masyarakat. Artinya tidak mampu mempertanggungjawabkan dan mempertahankan mungkin anggaran yang sudah diajukan pengkap-pengcap melalui KONI ya tentu. Betul Kang Fikri. Jadi saya malah semakin pesimis lagi bahwa kita akan menjadi penyelenggara yang nanti akan sukses pada 2023 keterkaitan dengan Porprov.
Yaitu tadi saya katakan bahwa ketika pejabat teknis ini tidak mampu merespon keinginan daripada KONI yang mana KONI berkeinginan agar nanti kewibawaan Kota Kudus, harkat dan martabat Kota Kudus ini akan terangkat lewat sebuah ajang olahraga ini dengan tata cara ketidakmampuan mereka melakukan analisis sekaligus juga mengajukan penganggaran itu sendiri, sehingga anggaran itu betul-betul tertuang di dalam KUHP-PA itu sudah minim. Setelah nanti muncul di pembahasan di Banggar, ini juga orang-orang di Banggar tidak respon terhadap perkembangan olahraga juga. Ya, artinya ketika faktanya seperti ini, bahwa anggaran yang diberikan untuk pembinaan olahraga ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul. Artinya untuk pembinaan saja mungkin masih jauh dari sempurna, apalagi untuk persiapan Porprov. Betul. Ya. Artinya dari sisi kelayakan dan kelaziman, kemudian ketika kita menarik pada skala prioritas, bahwa pertama KONI telah mampu membina pengkap-pengcap melalui cabur-caburnya ini bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Betul Kang. Sementara dukungan pemerintah terhadap anggaran ini sangat minim. Sangat minim dan memang sangat politis. Betul Ya kan? Betul, artinya sangat politis karena ada nuansa, bahasa Kang Soleh tadi, embargo ya. Betul. Lebih detail seperti apa Kang Jadi Soleh? begini loh Kang. Kita itu harusnya contoh kemarin lah. Ada beberapa cabur Kang yang sangat luar biasa berprestasi. Contohnya saja pencak silat dan gulat kemarin yang itu kan punya prestasi yang begitu bagus Kang. Dan banyak cabang-cabang olahraga kita, misalkan bulu tangkis, kita bisa merajai, paling tidak pernah menjadi raja nasional dalam hal berbulu tangkisan kan. Artinya kota ini kota yang saya katakan penuh talenta tentang insan-insan olahraga yang potensi memiliki prestasi. Tapi kembali lagi ketika di dalam masuk sistem penganggaran yang merupakan kewajiban daripada pemerintah kabupaten melakukan pembinaan, ternyata di sana embargo itu dilakukan di dalam rangka untuk meminimalisir anggaran. Sementara kalau kita lihat Kang, bahwa ini adalah anggaran hibah murni Kang yang diberikan oleh Pemkab kepada KONI. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi struktur anggaran kita, hibah yang lain Kang, di luar konteks pembinaan olahraga, ini juga besar loh Kang. Ya. Loh, kenapa sih tidak berimbang? Sedangkan mereka adalah olahraga ini betul-betul membawa nama harum Kota Kudus. Iya, padahal saat ini kalau boleh jujur, ini sudah bukan alamnya COVID-19 ya. Betul Kang. Artinya ketika kemudian mungkin ada masa-masa COVID begitu, kita masih oke lah. Bisa mentoleransi Iya. lah. Artinya ada suatu pemangkasan anggaran karena memang ada kebutuhan yang lebih mendesak. Standar prioritas kita butuhkan untuk penanganan COVID. Iya. Tapi setelah COVID ini sudah mulai berlalu Kang, masih ada tata cara, yaitu pola embargo yang kami duga ini embargo. Kenapa saya katakan embargo? Standar prioritas kita adalah kita tahun depan ini mempersiapkan kita sebagai penyelenggara. Di satu sisi Kang, pra penyelenggaraan ini lebih banyak menggunakan anggaran di dalam hal penataan Kang, termasuk juga artinya pembinaan bagaimana atlet, bisa menjadi tuan rumah yang baik, tentu ya, yang sukses dan berprestasi lagi gitu kan. Ya, Kang Soleh, kalau kita coba ikuti jejak digital di beberapa waktu yang lalu, Bupati kan sangat optimis menjadi tuan rumah Porprov di 2023 Betul. yang akan datang ya. Betul. Kemudian tentu untuk mempersiapkan menjadi tuan rumah ini ada banyak hal yang harus dilakukan. Betul. Apakah itu fasilitas, Betul. sarana dan prasarana olahraganya, pembinaan atletnya, dan lain-lain kan begitu. Ketika faktanya bahwa ya sekali lagi mengikuti jejak digital, pernah dalam satu kesempatan Ketua KONI
mengajukan anggaran sebesar 35 miliar Betul. untuk mendukung persiapan menjadi tuan rumah. Betul. Tapi faktanya di APBD perubahan ini hanya 1 miliar plus 1,5 miliar untuk Persiku. Betul. Seperti apa Kang Soleh menganalisanya Jadi begini ya, ketika saya membaca tentang jejak digital dalam pemberitaan itu, Kang, mengenai apa ya, rencana anggaran biaya yang diinginkan KONI sebagai penyelenggara Porprov 35 miliar. Saya kira itu hal yang relevan ya, artinya hal yang wajar untuk sebuah kebutuhan event besar, Kang. Tapi di sisi lain seharusnya ini menjadi sebuah ukuran di mana kedinasan teknis yang mengampu tentang keolahragaan ini bisa merespon keinginan daripada KONI yang merupakan induk semua cabang olahraga agar bisa mempersiapkan pembinaan terhadap atletnya, agar nanti ketika terjadi pesta Porprov di Kabupaten Kudus ini, kita menjadi tuan rumah yang sukses menjadi penyelenggara dan sukses meraih prestasi. Itu kan satu harapan, Kang. Tapi kembali lagi bahwa ini akan menjadi jauh panggang dari api, Kang. Jadi ekspektasi harapan kita menjadi seorang penyelenggara yang baik tidak mungkin akan bisa terlaksana dengan baik dengan persiapan yang begitu, anggarannya begitu minim, Kang. Cuma sekitar 2,5 miliar hanya untuk persiapan pembinaan. Sedangkan ketika kita bicara spesifik tentang Persiku saja, Ya, itu sudah 1,5 miliar loh, Kang. artinya untuk bisa sukses membawa Persiku naik kasta, mengembalikan kejayaan Persiku di masa mendatang dengan 1,5 miliar tentu juga tidak akan ada apa-apanya ya. Jadi saya semakin apa ya? Kalau misalkan, Kang, orang jungkil balik sambil tertawa lepas di tengah alun-alun itu tidak ditertawakan orang, saya kan lakukan itu, Kang. Iya, Karena saya itu mentertawakan pihak-pihak yang selama ini mendorong, Kang, pada akhirnya ekspektasi hanya tinggal ekspektasi. yang kalah harus dengan kenyataan dicatat gitu. itu ini Kudus loh. Nah, betul, Kang Fikri. Kudus itu seperti apa secara nasional, bahwa di dunia internasional yang namanya Kudus itu sudah sangat akrab di telinga masyarakat ya. Jadi glamor Kudus ini, Kang, yang kita lihat tidak seperti kenyataan yang kita jalani, Kang. Contohnya saja, orang melihat bahwa Kudus ini adalah akan jadi surga bagi atlet, misalkan, Kang. Tapi pada kenyataannya atlet ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk uang pembinaan terhadap atlet, Kang. Untuk kebutuhan operasional saja kita kembang-kebis, Kang. Yaitu tadi, bahwa ketika olahraga ini bisa maju atau tidak, itu tergantung sinergitas seperti kemarin saya sampaikan, Kang. Jadi antara masyarakat, pecinta olahraga, pemerintah daerah, DPRD, dan semua komponen masyarakat yang lainnya, termasuk para perusahaan, turut serta menjadi penyokong atas suksesnya penyelenggaraan maupun hal pembinaan olahraga di sini. Ini kan sudah ironis, Kang. Ketika orang luar kota melihat kita bahwa kita ini di Kudus enak, lihat kondisi banyak perusahaan besar di sini, bahkan perusahaan-perusahaan yang skala nasional. Tapi pada faktanya kita ibarat seperti ayam yang mati di tengah lumbung. Contohnya saja pada anggaran perubahan APBD sekarang ini, Kang. Angka 1 miliar ya, Kang, yang untuk pembinaan 51 cabang olahraga. Kalau kita bagi menjadi 51, Kang, itu artinya satu cabur itu hanya mendapatkan berapa juta, Kang? Artinya sekitar 20 jutaan, kan? Angka 20 juta satu cabur untuk membina olahraga apa, Kang? Main kelereng. Harusnya inilah menjadi cermin kebodohan, saya katakan kebodohan, Kang, dari OPD teknis yang menaungi dan menjadi pengampu olahraga ini. Kepekaan mereka, sense mereka terhadap prestasi itu tidak punya, Kang. Sehingga kalau kita lihat rincian angka tadi, Kang, satu cabur cuma 20 juta, Kang. Itu kalau dibagi rata. Kalau dibagi rata. Ya. Ini kan jadi sungguh ironis, Kang. Seharusnya, Kang, kalau kepengen
apa ya, olahraga di Kudus ini bisa berprestasi, Kang. Uang pembinaan ini malah justru lebih banyak, Kang. Karena kita mulai pembinaan dari pembinaan usia dini, usia nanti puluhan yang nanti Ya, akan dicetak menjadi ya mungkin yang kembali berprestasi ke sebagai anggaran embrio. Kang Soleh ya. Heeh. Tentu kita masih sangat akrab dengan pepatah Jawa Jerbasuki Mawa bio. mawa beo. Betul. Entoh seperti itu kita juga berharap walaupun dengan keterbatasan anggaran KONI dan semua pengkap-pengcap ini tidak akan berhenti memainkan perannya untuk mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Betul. Kan begitu. Ya, barangkali kondisi yang seperti ini itu mungkin akan mampu apa namanya? Menginspirasi KONI dan jajarannya itu untuk melakukan inovasi spektakuler ya. Artinya ketergantungan kepada APBD itu harus dikesampingkan. Bagaimana bisa berinovasi? Saya katakan terlambat, Kang. Kenapa? Saya katakan terlambat karena 2023 kita harus sudah siap dengan atlet yang sudah siap tarung, Kang, untuk perolehan prestasi dan itu dari persiapan atletnya ya. Belum ketika kita bicara tentang menjadi tuan rumah, bukankah menjadi tuan rumah atau ditunjuk menjadi tuan rumah itu satu kebanggaan dan prestasi tersendiri bagi daerah ya. Kota, Kang, tidak semua kota ditunjukkan begitu. Penunjukan ditunjuk menjadi penyelenggara, Kang. Harusnya kita bangga sebagai orang Kudus bahwa Kudus ini ditunjuk menjadi penyelenggara Porprov, Kang. Harusnya ini menjadi hajat kita bersama. Terutama mohon maaf ya, orang-orang yang duduk di dalam ASN yang tergabung di dalam TAPD, Kang. Kepekaan mereka di mana, Kang? Ada kondisi seperti ini, dia walaupun misalkan di OPD teknis ini tidak mampu, Kang, tidak mampu membuat suatu analisis maupun kajian mengenai penganggaran. TAPD ini kan bisa membuat inisiasi, Kang. Jadi Kang Soleh, ketika kita bicara tentang fakta bahwa realnya bahwa KONI sekarang hanya mendapatkan anggaran sebesar itu ya. Betul. Mungkinkah ini bagian dari dalam tanda kutip yang disebut banyak orang ini sedang ada kegaduhan di tingkat elit. Artinya masing-masing ini memerankan skenarionya. Jadi kalau saya malah begini, Kang ya. Bisa juga ini adalah sebuah, makanya saya katakan, saya berani mengatakan ini adalah embargo anggaran, Kang. Ini adalah menurut analisa saya dan asumsi saya pribadi bisa merupakan sebuah intrik, namanya politisasi, Kang. Iya. Sehingga siapapun nanti ketika terjadi sebuah kegaduhan, maka berimbas kepada kepala daerah yang mungkin dianggap nanti kurang berprestasi ketika ada serapan anggaran yang begitu minim, sehingga apalagi prestasi ya. Sehingga disinilah yang paling dipersalahkan oleh publik, oleh masyarakat adalah kepala daerah, Kang. Padahal kepala daerah tidak punya kewenangan terlalu intervensi ke TAPD, Kang. Jadi independensi TAPD ini sudah ada kewenangan. Ketua TAPD-nya ya. Betul, Kang. Jadi ketua TAPD inilah yang menjadi penentu, pengarah sekaligus orang yang memahamkan tentang penganggaran pada OPD-OPD teknis agar bisa tersupport menganggarkan sesuatu yang mengarah suatu kebutuhan yang menggunakan standar prioritas. Seharusnya persiapan pendanaan menjelang menjadi penyelenggara Porprov ini menjadi suatu prioritas, Kang. Sehingga kepekaan mereka menangkap bahwa ini menjadi kebutuhan yang memang harusnya segera dimasukkan sebagai penganggaran pra untuk persiapan pencetakan atlet maupun perbaikan infrastruktur. Harusnya ketika OPD teknis tidak mampu berpikir sejauh itu, TAPD yang berpikir sejauh itu, Kang. Ataukah dua-duanya ini adalah satu link yang sama-sama memang bermain politisasi? Oke, Kang Soleh, mungkin tanpa kita bermaksud untuk membandingkan, ojo dibanding-banding no.
Artinya ketika kita melirik ke Pati, betul. ke Jepara, atau paling tidak di Pati Raya inilah yang mungkin akan menjadi tuan rumah di rencana Porprov 2023. Jadi Kudus seperti ini, sementara mungkin boleh direferensikan berapa Jepara menganggarkan, berapa Pati menganggarkan. Ini tentu ketika tidak ada dalam tanda kutip kepentingan masing-masing pemeran itu sedang memainkan skenarionya yang ujung-ujungnya tadi ya. Ya betul. Seperti apa Kang Soleh Jadi melihatnya? begini Kang ya. Kalau kita lihat dari sisi rencana anggaran dan biaya tentang pelaksanaan penyelenggaraan Porprov 2023 Kang. Saya berasumsi kemungkinan bisa mencapai 50 miliar Kang. Atau mungkin bisa lebih dari itu. Kudus ini kan nanti sepertinya nanti akan menjadi tuan rumah bersama sih Kang. Jadi kalau kita lihat dari sisi persiapan Kang, harusnya persiapan ini adalah 60% Kang dari anggaran tersebut. Artinya ketika persiapan itu kita lakukan pada tahun anggaran perubahan 2022 karena pelaksanaan 2023, 60% dari angka sekitar 50 miliar itu berapa Kang? Harusnya kita malu Kang. Kita harusnya menggunakan angka sekitar 30 miliar awal sebagai perbaikan infrastrukturnya, bahkan sampai kepada pembinaan atletnya, sampai kepada proses pemilihan atlet yang nanti akan dipertandingkan. Ini kan butuh waktu lama, butuh biaya besar. Maka dengan anggaran KONI yang cuma 1 miliar persikut 1,5 miliar, dapat memilih atlet apa Kang? Apakah tukang becak kita ambil untuk bertarung mewakili Kudus di dalam Porprov? Iya, oke. Jadi begini ya, memang sebuah ironi ketika KONI hanya mendapatkan dana pembinaan sebesar itu. Betul. Akan tetapi kami yakin bahwa KONI dan Pengcap adalah kumpulan orang-orang yang berprestasi. Betul. Artinya tentu dia akan segera mampu memecahkan masalahnya. Betul. Dan syukur-syukur akan segera mendapatkan solusinya. Jadi sangat tidak menjadi persoalan serius ketika memang ketersediaan APBD untuk hibah pembinaan olahraga melalui KONI ini hanya diplot sebesar itu. Betul. Jadi kepala saya begini Kang ya. Jadi kita kan punya ekspektasi, punya harapan bagaimana kita menjadi penyelenggara yang nanti sukses, sekaligus kita juga melakukan berkeinginan menjadikan Kudus ini punya prestasi di cabang olahraga, bisa sukses juga memperoleh medali terbanyak. Kita pernah berprestasi besar loh Kang. Ya, 3 besar. 3 besar minimal dipertahankan. Padahal itu ketika kita di luar kota Kang, penyelenggara bukan di Kudus. Sekarang ketika penyelenggaraan di Kudus, apa kita hanya menjadi juru kunci? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hal penganggaran Kang, munculnya anggaran-anggaran yang minim seperti sekarang dan kebutuhan atas biaya yang dilakukan pembinaan oleh semua cabang olahraga. Kalau kemarin saya sepakat dengan adik-adik dari supporter SMM Kang yang menggerutuk kepada Pendopo agar Persiku ini berprestasi. Nah, saya malah justru saya sepakat dengan mereka, saya acungi jempol. Sayangnya saat itu tidak dilamar menjadi orator ya. Ya betul. Jadi harapan kami gini Kang, saatnya ini adalah momen di mana kita akan termalukan atau tidak di dalam penyelenggaraan Porprov. Coba kita rame-rame, adik-adik kita support secara bareng-bareng bersama-sama dengan pengurus Pengcap dan Pengcap cabang olahraga. Ayo geruduk semua ke sana. Kita tuntut TAPD di mana mereka tidak menganggarkan mengenai pembinaan olahraga dalam anggaran perubahan APBD 2022 ini. Ya tentu cara memotretnya harus dari asas kepantasan dan kepatutan. Ya. Nah, gitu. Jadi kita menuntut pada mereka karena itu adalah anggaran masyarakat Kang, anggaran rakyat kan. Ya. Kalau rakyat membutuhkan
agar Kudus tidak termalukan. Wajar kan? Ya, betul. Mereka tim TAPD adalah orang-orang yang dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Kudus, dipercaya oleh masyarakat di dalam hal penyusunan anggaran. Ternyata ada indikasi ingin mempermalukan Kota Kudus, ya perlu kita serbu rame-rame kalau Ya, saya. sementara nomenklatur untuk memberikan hibah kepada KONI ini sudah diatur jelas di undang-undang sistem keolahragaan nasional ya. Betul. Ketika kemudian dalam tanda kutip pemerintah daerah ini tidak melu handar beni, melu hangrung kebi, mulat sariro, hang rosowani terhadap pembinaan atlet-atlet berprestasi ini perlu dipertanyakan. Kan begini, siapa dalangnya kan begitu. Jadi kalau lihat saya katakan Bapak, kita ini kadang malu Kang ya. Tiba-tiba ada atlet yang berprestasi, kita hanya kepengen apa? Mereka kita mengaku kita bahwa pengakuan, ya, ada pengakuan. Kalau cukup banyak pengakuan. Sementara tidak disiapkan ya. Itu anak kecil juga bisa. Kenapa sih tidak disiapkan, Kang? Artinya semua cabang olahraga kita persiapkan atlet-atlet secara matang, Kang. Jadi pembinaan mentalitas mereka, pembinaan fisik mereka, bahkan terkait dengan minimnya anggaran KONI. Kemudian tadi Kang Soleh sempat beropini ini ada embargo dari orang-orang tertentu. Betul. Untuk closing statement Kang Soleh. Jadi, terkait dengan hal itu. Harapan kami begini ya, ini menjadi suatu catatan bagi KONI sendiri, karena ini adalah merupakan hak, Kang. Karena nomenklaturnya sudah ada bahwa ini menjadi kewajiban pemerintah di dalam hal pembinaan olahraga, Kang. Ada regulasi yang mengatur tentang itu. KONI segera menuntut pada Pemkab Kudus agar persiapan pelaksanaan Porprov, pra pelaksanaannya ini anggarannya diperbesar. Dengan cara apapun kita harus lakukan, Kang. Termasuk kalaupun kami ini masyarakat Kudus diminta ikut turun ke jalan, kami siap, Kang, agar satu, Kang, ada suatu perubahan nilai tentang anggaran untuk persiapan Porprov ini bisa tercairkan lebih banyak sehingga persiapan kita matang. Karena yang jelas ini, Kang, saya selaku orang Kudus, didengar juga kan pasti sama, Kang, kepengen bahwa kita tidak termalukan sebagai tuan rumah, itu loh. Iya, oke. Jadi pemirsa Centini News dimanapun Anda berada, demikian bincang kita dengan Kang Soleh Isman terkait dengan minimnya anggaran KONI di APBD Perubahan 2022. Akan tetapi kami yakin bahwa KONI sendiri itu adalah terdiri dari orang-orang yang berprestasi. Tentu mereka akan mencoba untuk memecahkan masalahnya sendiri. Betul, Kang. Dan syukur nanti bisa mendapatkan solusinya. Paling tidak jangan berhenti untuk melakukan pembinaan dan mencetak atlet-atlet berprestasi. Mudah-mudahan kalau KONI kalah di APBD Perubahan 2022, mudah-mudahan di APBD Murni 2023 nanti akan bisa ditutup kekurangan-kekurangan yang mungkin di jejak digital tadi pernah dianggarkan, menganggarkan sebesar 35 miliar kan begitu. Tambah sedikit, Kang. Jadi kalau solusi saya pikir sulit ya. Kenapa harus karena sudah didok anggaran itu. Tapi minimal berani tidak seorang bupati mengeluarkan peraturan bupati, Kang, yang mengatur tentang pra pelaksanaan ini mencari dana talangan, misalkan mendahului anggaran ya. Mendahului anggaran. Karena bagaimanapun ini akan menjadi catatan buruk loh, Kang. Apapun solusinya nanti yang penting jangan sampai itu melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar hukum sesuai dengan mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah. Betul. Tetap sehat dan semangat, sedulur Centini News. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci Pojok Kota Kretek. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.